Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali ke dalam kajian manusia pada tingkat ketiga, yaitu manusia bermahzab. Kata mahzab di sini pada saat ini, pada detik ini memiliki kesurutan makna, memiliki penurunan nilai, jatuh ke dalam jurang keniscayaan untuk sesuatu hal yang mulia, untuk sesuatu hal yang layak untuk diperjuangkan. Itu bukan salah kata-katanya, itu salah penggunanya, yaitu manusia. Mahzab, politik, apalagi hukum, itu begitu surut detik ini karena begitu banyak manusia yang memiliki persepsi, memiliki nilai, memiliki ideologi, memiliki cita-cita yang dimana semuanya itu harus terjadi di dalam dirinya, harus terjadi di dalam masyarakatnya. Akhirnya mengalami gesekan-gesekan, akhirnya mengalami pertentangan-pertentangan, dan pada akhirnya terjadinya puncaknya adalah peperangan. Pun bukan saat ini saja mazhab ini disalahartikan. Dari sejak setelah Rasulullah wafat, mazhab ini menjadi kambing hitam. Mazhab ini menjadi titik tolak ukur mengapa Islam itu tidak bisa bersatu. Padahal manusia akan mencapai tingkat kemanusiaannya ketika dia sudah bermazhab. Dari Nabi Adam sejak Muhammad itu manusia-manusia yang bermazhab. Salah satu bentuk kedangkalan bisikan lanatullah yang dibisikkan kepada manusia adalah bahwa mazhab itu adalah sesuatu yang sempit, sesuatu yang menyempit, sesuatu yang dari sekian banyak nilai-nilai di dalam kehidupan diperas, ditekan, lalu kemudian menjadi suatu hal yang menyempit, dan itulah mazhab. Padahal tidak seperti itu. Nabi Adam dari sejak munculnya, lalu kemudian berikut itu manusia bermazhab, manusia yang luas. Dari keluasannya itulah timbul sungai-sungai, timbullah aliran-aliran, timbullah aliran-aliran kebenaran. Jadi ketika engkau merasa dirimu sudah bermazhab dan engkau malah menyempitkan dirimu, dan engkau merasa bahwa sesuatu itu adalah hak, yang hak itu adalah dirimu, maka demi Allah engkau adalah sudah pengikut lanatullah. Engkau sudah mengikuti setaniyah, engkau sudah terhasut bisikan dajjal kalau istilahnya zaman sekarang nih. Padahal sesuatu hal yang tak perlu ditakutkan itu setan-setan atau apapun itu. Ketika engkau sudah memutuskan Hanafi, ketika engkau sudah Sapi, ketika engkau sudah memutuskan Asnasari Syria atau siapapun itu, dan engkau merasa mazhab-mazhab yang lain itu suatu mazhab-mazhab yang salah, sehingga engkau melesat sendirian itu ke surga, yang lain terpental ke neraka, maka percayalah engkau sudah termasuk dalam pasukan lanatullah. Karena itu yang diinginkan lanatullah. Mazhab yang seharusnya sesuatu hal yang agung, suatu hal yang suci, sama seperti arti kata politik, sama seperti arti kata hukum, sudah dijungkir balikan maknanya. Karena apa? Kita sudah belajar di kuliah, karena awalnya adalah kecurangan dari hal-hal yang kecil.
dari hal-hal yang sepele, kebohongan-kebohongan kecil menumpuk, dar jadi bom atom, dar jadi perang dunia ketiga begitu. Kalau belajar sosiologi, kalau belajar apa sih istilah ilmu lingkungan itu, ekologi dan segala macam, itu adalah sesuatu yang sunatullah. Sekali lagi itu sesuatu yang harus kita jalani. Namun bukan artinya itu memang sesuatu hal yang harus dijalani lalu kita kemudian pasrah, lalu kita kemudian mengiyakan, lalu kemudian kita menggaris bawahi, ya sudah. Pun itu juga ada alirannya namanya Jabariyah. Kalau kau sudah seperti itu secara tidak langsung kau Jabariyah. Memang sudah waktunya sekarang perang-perangan, memang sudah waktunya sekarang manusia bergesekan karena saking banyaknya manusia-manusia sehingga membuat sempit dunia, membuat sempit kota, membuat sempit desa. Padahal kan tidak seperti itu. Kalau manusianya sadar, kita ini digerakkan oleh hegemoni manusia memiliki daya finansial yang kuat, lalu dikelilingi orang-orang yang rakus, bajingan-bajingan yang bangsat. Dan bukan hanya mereka yang jauh dari agama, justru orang yang beragama juga melakukan hal serupa seperti itu. Kalau di dalam agama itu namanya orang yang munafik. Di satu sisi dia menyembah Allah, takut kepada Allah, keluar dari masjid dia ketemu teman-temannya berbuat maksiat lagi, begitu. Dan hal itu bukan di zaman sekarang aja, itu sudah ada dari sejak zaman dulu, ada di dalam Al-Quran. Jadi kembali lagi, tingkatan manusia terakhir adalah manusia bermajab. Rasulullah tumbuh dan berkembang. Dia melihat begitu banyak agama, begitu banyak kepercayaan, begitu banyak keyakinan. Lalu kemudian dia beragama. Lalu setelah dia beragama, dia mencari Tuhannya. Dan dia diyakini bahwa Tuhannya adalah Allah, maka dia jadi manusia bertuhan. Setelah dia jadi manusia bertuhan, dia kemudian bermazhab. Kemudian dia meluas, melihat segala aliran-aliran, segala kepercayaan itu menjadi satu dalam dirinya, dalam kalbunya. Ketika dia sudah bermazhab, maka dia pasti memiliki murid-murid. Nah itulah, kita main damai saja di sini, Ali, Abu Bakar, Utsman, tetek bengek segala macam itu murid-muridnya Rasulullah yang akan menimbulkan mazhab-mazhab baru. Makanya kalau ada seorang alim ulama, guru besar, merasa ilmunya itu sesuatu yang harus hidup dari sejak dia owa-owa sampai mati, sehingga ketika muridnya menimbulkan model-model baru dari pikirannya dan dia tidak setuju, salah kaprah. Dari sejak zaman Yunani kan begitu. Plato menurunkan Aristoteles menurunkan bla 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 segala macam. Begitu. Itu manusia yang bermazhab walaupun tidak percaya Allah, jangan salah. Mazhab di sini tidak ada hubungannya dengan keyakinan. Mazhab di sini adalah intelektual. Mazhab di sini adalah pola pikir. Makanya sebelum sampai ke sini kau harus beragama dulu. Kau harus mempercayai satu agama dulu. Lalu kau harus temukan itu Tuhannya apa. Kelola hatimu dulu. Baru sampai ke puncak intelektual bermazhab. Jangan engkau ketemu orang Syiah, lalu kemudian engkau mendatangi masjid Syiah, lalu kau merasa Syiah udah paling benar dan kau mengkafirkan orang-orang Sunni. Tolol, goblok, bego. Itu mazhab yang tolol sangat. Dan itu sangat disenangi itu oleh laknatullah. Bukan begitu mainan mazhab di sini. Engkau beragama dulu. Kau harus berbuat baik dulu.
Minimal bukan buat tetangga, bukan buat orang lain, buat dirimu sendiri. Jangan main slot, jangan main judi, jangan zina, jangan minum minuman keras. Lalu kemudian engkau mencari Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Yakini. Lalu isi otakmu. Lalu isi akalmu. Maka engkau sudah bermajab. Tingkatan terakhir. Enggak ada itu yang namanya istilah Muhammad, Isa, segala macam itu yang lain-lain tidak punya otak. Itu enggak ada walaupun tidak bisa baca. Taruhlah mereka memiliki kemampuan adaptasi lingkungan sosial yang bagus, tapi kalau nggak ada otaknya itu yang pinter orang-orang Yahudi, yang pinter orang Nasrani, kalau tidak ada akal Muhammad yang pinter nggak mungkin mereka tunduk, mengakui kalah berdebat tentang Tuhan kepada Muhammad. Jadi begitu konsep mahjab itu tinggi nilainya, samudra, lautan luas, yang akan melahirkan sungai-sungai, yang melahirkan ali-ali baru, yang akan melahirkan Abu Bakar baru, yang akan melahirkan Utsman baru. Jangan salah kaprah. Kelemahan umat Islam ini kan karena ketika dia berkaca, dia melihat dirinya di dalam kaca, dan dia melepaskan dirinya, dia merasa dirinya itu di dalam kaca. Bukan begitu bacaannya. Engkau tidak boleh melepas dirimu dimanapun. Itu hanya bayanganmu, itu hanya refleksi dirimu. Tidak ada. Engkau memiliki jati diri. Jangan terpesona oleh pantulanmu. Jangan terpesona oleh citra dirimu. Hakiki sejati itu manusia bermahjab. Dan manusia itu memiliki potensi untuk itu. Meskipun dia buta, meskipun dia cacat, meskipun dia apapun, selama dia memiliki pikiran, dia berpotensi untuk menjadi seorang mahjab. Cukup Muhammad dan Allah, cukup hanya Allah dan Rasulnya, begitu kata Abu Bakar. Maka lahirlah NU, maka lahirlah Muhammadiyah. Maaf, itu Muhammadiyah itu alirannya Umar. Lalu ada yang begitu bermajab, menyembah, mencintai Muhammad, mencintai keluarganya. Lalu lahirlah NU, golongannya Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kemudian ketika banyak umat-umat begitu setianya kepada Ali, selalu berdiri belakang Ali, itu adalah Syiahnya Ali. Lalu lahirlah Syiah. Begitu. Dari satu majab Muhammad meluas, bukan menyempit. Bukan ketika engkau melihat orang bercelana cingkrang, penyembah surga, hati-hati. Kita suka minum-minum, pasti di mata dia kita babi. Bukan begitu cara pikirnya, bukan begitu. Engkau gak perlu juga menjadi seorang Islam yang sejati. Engkau cintai ilmumu. Ilmumu apa? Ekonomi. Ilmumu apa? Fisika. Ilmumu apa? Kimia. Kau akan jadi manusia bermahjab. Akan menjadi Einstein baru. Akan menjadi Karl Marx baru. Akan menjadi ahli kimia baru. Begitu manusia bermahjab. Bukan hanya masalah tentang teologi, tapi juga filsafat, ekonomi, pengetahuan, dan lain sebagainya. Ya, sekali lagi, tingkatan manusia bermahjab itu jangan dipikir hal yang menyempit, tapi hal yang meluas. Dari hal yang luas itu akan menjadi aliran-aliran sungai baru. Aliran-aliran sungai baru itu kemudian akan menjadi meluas lagi, akan menjadi lautan. Begitu terus. Kalau tidak seperti itu, kita tidak akan belajar tentang Plato hari ini. Kita tidak akan belajar tentang Aristoteles hari ini, Karl Marx, dan lain sebagainya. Itu manusia bermahjab semua, walaupun tidak percaya Allah. Ya, jangan salah kaprah, jangan salah nilai.
Kalau Anda salah kaprah, salah nilai, selain Anda miskin, Anda tolol, Anda bego, ujung-ujungnya masuk neraka, kan kasihan. Alhamdulillahirabbil alamin.